Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Malani Adrikomu, dan rekan saya, Raymond Andreas Sundupulalan. Kami dari SMA Feros Kota Sorong, Papua Barat. Kami merupakan semifinalis National Innovation Project Contest 2022 dengan tema Age, Assistance Gear for Elderly with Dementia, perangkat pengawas dan aplikasi edukasi keselamatan bagi lansia dengan demensia berbasis Internet of Things. Penelitian kami dilatar belakangi oleh peningkatan populasi lansia dan orang dengan demensia. Seiring meningkatnya kualitas dan harapan hidup manusia karena perkembangan teknologi, populasi dan proporsi lansia dengan demensia yang mana merupakan penyakit degeneratif dan umum pada kalangan lansia akan meningkat pula. Yang kedua, demensia dan masalah yang dihadapi. Demensia menyebabkan seseorang mengalami penurunan fungsi otak seperti daya ingat, emosi, pemecahan masalah, termasuk komunikasi yang sifatnya progresif hingga tidak mampu lagi melakukan aktivitas harian. Orang dengan demensia biasanya pergi tanpa tujuan dan tersesat karena bingung di mana letak lokasi tempat ia berada. 6 dari 10 orang yang hidup dengan demensia akan pergi tanpa tujuan setidaknya sekali, bahkan lebih. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana membangun perangkat Age berbasis IoT sebagai solusi bagi caregiver dalam menjaga serta membantu menemukan lansia penderita demensia yang hilang. Yang kedua, apakah aplikasi Age dapat memberikan informasi bagi para caregiver dan masyarakat dalam menjaga dan merawat serta menemukan lansia dengan demensia yang tersesat? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan perangkat Age berbasis IoT sebagai solusi dalam menjaga serta membantu menemukan lansia penderita demensia yang hilang. Yang kedua, memberikan bekal pengetahuan pada caregiver dan masyarakat mengenai upaya-upaya pencegahan, pengurangan risiko kecelakaan, serta memberikan informasi terkait demensia kepada masyarakat, khususnya para caregiver dalam menjaga lansia dengan demensia agar kualitas hidup lansia dengan demensia tetap optimal. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama, perangkat Age diharapkan dapat bermanfaat sebagai perangkat pemandu bagi keluarga atau caregiver dalam memantau keberadaan penderita demensia yang hilang. Yang kedua, perangkat Age diharapkan dapat menjadi perangkat pemandu pemberi pertolongan bagi orang yang menemukan penderita demensia yang hilang di jalan. Kebaruan dari perangkat Age adalah yang pertama, perangkat gelang Age memiliki QR Code berupa data link akun web Age pengguna sehingga ketika di-scan dapat mempermudah masyarakat yang menemukan orang dengan demensia. Yang kedua, perangkat Age dibangun berbasis IoT atau Internet of Things. Yang ketiga, perangkat Age dibangun menggunakan transmisi LoRa RA02 dan microcontroller Arduino dengan teknologi visualisasi tracking map dan geolocation. Ada pula cara kerja perangkat Age, yaitu orang dengan demensia yang tersesat akan mengirimkan informasi ke modul yang akan ditempatkan ke dalam posko demensia atau lembaga swadaya masyarakat, yang kemudian receiver akan mengirimkannya ke cloud atau internet, yang kemudian cloud akan mengirimkan informasi lokasi ke caregiver, sehingga caregiver dapat mengetahui lokasi dari orang dengan demensia yang tersesat. Kemudian alur pembuatan proyek. Pertama, peneliti merumuskan masalah, kemudian melakukan studi literatur, analisis kebutuhan, kemudian membangun skema elektronika dan flowchart, kemudian mendesain bagaimana gelang Age akan terlihat, kemudian perakitan dan pengembangan program, melakukan simulasi sebelum melakukan pengujian di lapangan, pengujian dan pengambilan data, dan kemudian yang terakhir adalah analisis dan penyusunan laporan penelitian. Ini adalah skema elektronika receiver dan gelang Age sebelum didesain. Kemudian inilah desain perangkat Age yang terdiri dari gelang, Age, dan juga receiver, dan pengambilan data. Sumber dan pengambilan data untuk menguji perangkat dan aplikasi Age, kami melibatkan beberapa orang yang terdiri dari 5 orang berusia lanjut dan caretaker dan yang bertanggung jawab atas 5 orang tersebut. Kemudian kami masuk ke dalam metode pemeroleh data, yaitu metode pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan atau observasi di mana efektivitas dan efisiensi perangkat akan dilihat setelah diuji pada pengguna gelang atau penderita demensia, caregiver, dan keluarga pengguna gelang. Kemudian metode pengolahan dan analisis data yang kami gunakan adalah metode data kuantitatif, yaitu pertama, menghitung persentase kesesuaian lokasi koordinat GPS yang diterima oleh perangkat receiver dari gelang Age, dan kedua adalah menghitung rata-rata kecepatan pengiriman data dari gelang Age hingga diterima oleh perangkat receiver Age. Ini adalah dokumentasi pengambilan data perangkat Age. Yang pertama adalah perangkat Age yang digunakan di tangan sebagai gelang oleh peneliti dan juga oleh orang-orang tua yang bersangkutan. Kemudian dilakukan scan barcode yang akan mengarah ke biodata pengguna Age dalam aplikasi website Assistance Gear for Elderly with Dementia.
yang terdiri dari biodata pengguna Edge, penanganan, dan juga terdapat lokasi rumah dari pengguna Edge. Kemudian kita masuk ke dalam hasil penelitian. Dari metode pemrograman data yang tadi, dihasilkan hasil penelitian berupa perangkat Edge yang terdiri dari receiver, modul, dan juga gelang Edge. Kemudian disusun sedemikian rupa hingga tercapai perangkat Edge dengan casing. Kemudian ini adalah data tentang waktu pengiriman lokasi GPS yang dikirim dari perangkat Edge ke receiver yang diperoleh dari pengambilan data. Dari tabel pertama, terlihat bahwa terdapat 15 titik uji dari 5 pengguna gelang yang diambil dari 4 lokasi berbeda yang didapati tingkat kesesuaian sebesar 100%. Yang kemudian adalah data kesesuaian data GPS yang dikirim dari perangkat gelang Edge ke receiver yang diperoleh rata-rata waktu kirim hanya sebesar 3,87 detik. Dengan begitu, berdasarkan hasil pengambilan data terhadap kinerja perangkat Edge setelah pengujian, didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, peneliti berhasil membangun perangkat Edge Assistant Gear for Elderly with Dementia yang dapat membantu keluarga, caregiver, maupun warga agar dapat memantau pergerakan dan lokasi penderita demensia, serta memperoleh informasi spesifik orang dengan demensia pengguna gelang melalui scan QR code. Yang kedua, berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kesesuaian data GPS yang dikirim dari perangkat gelang Edge dalam radius 1 km hingga 4 km jarak uji diperoleh kesesuaian sebesar 100% sehingga perangkat Edge dianggap memiliki kinerja yang efektif. Yang ketiga, rentang waktu penerimaan data dari perangkat gelang ke receiver data Edge tergolong sangat cepat, yang mana dalam radius 1 km hingga 4 km jarak uji diperoleh rata-rata waktu pengiriman hanya sebesar 3,87 detik. Dengan begitu, apabila proyek kami diterapkan pada masyarakat, dampak yang akan diberikan melalui perangkat serta aplikasi Edge adalah dapat meminimalisir lansia dengan demensia hilang, cedera, bahkan kematian lansia karena kecelakaan akibat penurunan daya ingat, serta diharapkan dapat menjadi acuan bagi penemu dalam menjaga lansia dengan demensia agar kualitas hidup lansia dengan demensia tetap optimal. Ada pula nilai kelayakan industri dari perangkat Edge, yaitu kami yakin bahwa perangkat Edge akan laku di pasar seiring peningkatan populasi orang dengan demensia tiap tahunnya yang menyebabkan demand akan meningkat seiring berkembangnya waktu. Yang kedua adalah pembuatan dan komponen yang mudah sehingga tidak memerlukan modal yang besar. Ini masuk ke dalam poin supply dalam bisnis. Kemudian yang ketiga adalah memiliki dampak yang besar sehingga dapat memberikan kemudahan kepada caregiver sehingga dapat dilirik oleh investor. Kemudian langkah-langkah yang dapat kami ambil untuk menerapkan perangkat Edge ke dalam industri adalah pertama kita lakukan pengiklanan. Sebagai bentuk publikasi perangkat agar halayak umum mengenal perangkat Edge dibutuhkan pemasaran yang dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan penelitian ke dalam lomba-lomba sains. Kemudian agar ide atau alat dapat direalisasikan, diperkirakan perangkat Edge dapat dengan mudah mendapat investor yang bergerak di bidang health technology. Karena inovasi yang diberikan dapat meyakinkan investor untuk mengembangkan perangkat agar dapat digunakan secara global. Kemudian pengembangan oleh perusahaan. Setelah mendapatkan perhatian dari perusahaan, perangkat dapat diserahkan kepada perusahaan teknologi untuk dikembangkan dan disimplifikasi oleh perusahaan sehingga perangkat dapat diindustrialisasi lebih lanjut dan menambal kekurangan-kekurangan dari perangkat Edge tersebut. Adapun kekurangan yang saya sampaikan yaitu kekurangan perangkat Edge meliputi casing penutup gelang belum sempurna sehingga rawan digunakan saat terkena air. Kemudian berdasarkan pengambilan data, didapatkan radius jangkauan efektif hanya sekitar 1-4 km dari receiver. Untuk jangkauan lebih jauh, harus menggunakan perangkat transmisi dengan frekuensi yang lebih besar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih.